Saya mulai dengan pembacaan ini, lantas nanti saya mencoba untuk memaknainya. Pembenaran lain dari pendapat filsuf yang satu ini ternyata tidak lepas dari teori filsuf yang sebelumnya atau filsuf yang lain. Jadi pendapat seorang filsuf itu bisa menjadi dasar pembenar untuk filsuf yang lain. Nah, seorang filsuf menyatakan tentang tulisan. Tulisan itu bersifat sekunder bila dibandingkan dengan wicara atau pembicaraan atau pengucapan atau pembicaraan yang diucapkan oleh semua anggota komunitas bahasa. Jadi yang lebih utama di sini, yang primer di sini adalah pengucapan atau wicara, bukan tulisan. Bahkan disebut tulisan itu bersifat sekunder. Nah, bagi filsuf yang satu, tulisan bahkan merupakan suatu bentuk bahasa yang cacat bentuk. Bahasa yang cacat bentuk tulisan itu. Dalam pengertian melalui tata bahasa, tulisan itu dianggap sebagai perwakilan sejati darinya itu dari pengucapan, dari bahasa. Namun dia mengklaim bahwa kenyataannya esensi bahasa itu terkandung dalam pengucapan atau wicara yang dijalani, yang selalu berubah. Nah, jadi esensi bahasa itu bukan pada tulisan, tetapi pada pembicaraan, ucapan. Nah, bahkan tulisan itu hanya representasi atau perwakilan dari pengucapan yang merupakan bahasa yang sesungguhnya, esensi yang sesungguhnya, yang dijalani, yang selalu berubah. Nah, saudara, dengan demikian kita bisa memahami posisi antara bahasa lisan dan bahasa tulis, di mana yang lebih utama adalah bahasa lisan. Nah, ini pendapat yang dinyatakan oleh filsuf namanya Saussure. Nah, hal ini yang dikritisi atau dipertanyakan oleh filsuf lain, yaitu Jacques Derrida, yang mempertanyakan perbedaan ini. Karena dalam perbedaan ia melihat bahwa pendapat Saussure itu yang meninjau bahasa tulisan dengan menggunakan pengertian tulisan seperti yang ada dalam kehidupan sehari-hari, yang berusaha mengabaikan segala kerumitan, maka tulisan hanya dianggap sebagai sepenuhnya bersifat
grafis yang berfungsi untuk membantu ingatan semata, dan dia hanya bersifat sekunder, tetap pembantu dari ucapan atau lisan. Nah, jadi dua perbedaan muncul ketika ia dibandingkan dengan wicara. Secara mendasar dianggap fonetik dan mewakili suara dari bahasa, bunyi. Ya, secara mendasar tulisan itu dianggap fonetik atau bunyi dan mewakili suara dari bahasa, hanya suara dari bahasa. Sedangkan wicara, ucapan, lisan dianggap lebih dekat dengan pikiran, yang berarti pada emosi, gagasan, dan kehendak si pembicara. Nah, jadi kalau tulisan itu hanya mewakili bunyi dalam bahasa atau fonetik, ditulis mewakili ucapan, itu sebetulnya dia lebih mewakili bunyi saja. Kalau yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, emosi, gagasan, kehendak si pembicara itu bukan pada tulisan itu, tetapi pada ucapan. Nah, oleh sebab itu, sebagai yang primer dan yang lebih asli, wicara atau lisan itu dipertentangkan dengan tulisan yang bersifat sekunder atau representatif atau perwakilan semata. Nah, pengkritik itu yang namanya siapa tadi? Jacques Derrida. Itu seorang gramatologis, teorisi tentang tulisan. Pendapat yang merendahkan tulisan hanya sekedar perwakilan lisan, hanya sekedar lambang dari bunyi-bunyi yang diucapkan, jadi hanya sekedar itu dan tidak ada kedekatan dengan emosi, dengan pikiran, dengan kehendak, dengan gagasan, tentu dia tidak terima. Makanya dia menganggap pembedaan itu tidak bisa bertahan. Dia memberi contoh, ada istilah yang memiliki unsur grafis tidak dapat direduksi atau dikurangi lagi, yang tidak bisa diamati pada tataran suara. Ya, suatu tulisan yang tidak bisa dijabarkan dengan lisan, ternyata kerumitannya betul-betul itu sudah presisi, katakan begitu ya, yang sempurna, tidak tereduksi, sering tidak diamati oleh pembicaraan, yang tidak bisa diamati pada tataran suara, tapi dia tulisannya sudah jelas betul-betul. Berbeda maknanya dengan tulisan yang lain yang mungkin mirip hurufnya,
mungkin mirip ejaannya, tetapi dia di situ sudah mewakili perbedaan yang jelas antara satu tulisan dengan tulisan yang lain yang mirip-mirip. Nah, ini tentu kita dapat memahami di bahasa itu, bahasa tulis itu terkadang tulisan itu walaupun mirip satu dengan yang lain tapi maknanya berbeda, dan ini tidak sekedar hanya mewakili pengucapan, bahkan di pengucapan mungkin kurang. Tapi kemiripan-kemiripan seperti dalam bahasa Inggris banyak istilah-istilah mirip, nah, tetapi maknanya berbeda, hanya kurang huruf tertentu, sudah berbeda maknanya. Apalagi di bahasa Perancis juga demikian, di Eropa banyak sekali. Nah, selain itu, klaim yang mengatakan bahwa tulisan fonetik atau bunyi seluruhnya bersifat fonetik atau bunyi atau wicara atau lisan, seluruhnya terkait dengan pendengaran, tentu dipertanyakan saat tanda baca yang sepenuhnya bersifat grafis muncul bersama dengan saat diam atau spasi dalam wicara yang tidak bisa terwakili, dalam lisan yang tidak bisa terwakili. Ya, seperti ini saya ngomong, ini kita kan tidak bisa mewakili bahwa antar ucapan satu dengan yang lain itu ada spasi, ada jarak, ada diam. Ya, kalau hanya sekedar tulisan itu mewakili omongan ini kan tidak perlu spasi, tidak perlu tanda baca, bisa langsung. Kalau dalam bahasa Jawa itu bisa langsung delujur, terus menerus, tanpa ada tanda baca, pengucapan akan gagal dimaknai dalam tulisan. Sehingga disinilah nyata protes dari sang ahli gramatologis, sekedar sekunder atau sekedar perwakilan yang ada pada tulisan yang mewakili omongan lisan itu tidak bisa dipertahankan. Karena justru kelebihannya di bahasa tulis, ya, orang bisa memisahkan, memberi tanda, dan lain-lain. Dan itu tanda baca pertanyaan, tanda baca seru, koma, titik, apostrof, spasi, huruf besar, huruf kecil, itu justru memberi perbedaan kepada apa yang dimaksud. Paling gampang, kalau misalnya tidak ada huruf besar, ya, kita menyatakan tentang nya Tuhan dengan nya manusia, apakah bisa termaknai dengan mudah? Lawang saat saya bilang kepadanya kami berseru, ya, di sini kan jelas kepadanya kami berseru. Kepada siapa? Kalau tidak dilihat dulu pernyataan sebelumnya dari ucapan ini, ternyata bisa pada Tuhan. Kalau pernyataannya lain sebelumnya, itu ternyata tentang si cantik, kepadanya aku berseru. Ya, ya tentu Bu, itu si cantik. Tapi kalau tidak ada itu,
nggak ada pernyataan sebelumnya. Apa bisa? Justru kelemahan dari bahasa lisan di situ. Bandingkan dengan bahasa tulis, tanpa ada kata-kata sebelumnya yang menyatakan itu Tuhan atau kepada itu si cantik, hanya dengan penulisan kepadanya aku berseru. Ya, kalau nya ny-nya itu n-nya besar itu jelas pada Tuhan. Dan n-nya kecil jelas pada bukan Tuhan, manusia.